Nama Pangeran Lodaya atau Ki Lodaya mungkin terdengar tidak asing untuk masyarakat di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Pangeran Lodaya adalah sesosok jin yang menyerupai macan kumbang. Ia adalah salah satu jin tertua yang ada di Pulau Jawa. Berikut ini adalah sedikit mitos tentangnya. Sekitar abad ke-9 atau ke-10 ada sebuah peperangan antara kerajaan Jin Laut Merah dengan kerajaan Jin Pantai Selatan. Kejadian itu diawali kerajaan Pantai Selatan yang ingin menguasai daerah pantai selatan Pulau Sumatera. Ketika kerajaan selatan menyerang sampai Bengkulu, kerajaan Laut Merah khawatir akan pengaruh kerajaan selatan sampai ke Aceh dan kerajaan Laut Merah memutuskan untuk memblokade kerajaan selatan di Bengkulu. Dan terjadilah pertempuran besar sampai pasukan selatan terdesak sampai ke Gunung Krakatau. Kerajaan Laut Merah hanya mengejar pasukan selatan sampai Gunung Krakatau saja. Dan kerajaan Laut Merah berdiskusi dengan penguasa Gunung Krakatau untuk membangun pos di situ dan menaruh beberapa pasukan di pos tersebut. Di satu masa tiba-tiba kerajaan Krakatau digempur oleh pihak selatan yang dipimpin oleh Nyi Blorong. Singkat cerita, Blorong berhasil mengalahkan kerajaan Krakatau dan pos kerajaan Laut Merah. Pasukan Laut Merah banyak yang tewas. Perbendaharaan Laut Merah banyak yang disita dan Raja Krakatau diculik oleh pihak selatan. Singkat cerita, ada beberapa pasukan Laut Merah melapor kepada kerajaan pusat yang ada di Laut Merah menginformasikan bahwa pos Laut Merah yang ada di ujung kulon telah diserang dan barang-barang Laut Merah banyak yang disita oleh pihak selatan. Lalu Raja Laut Merah memerintahkan salah satu panglimanya yang bernama Hashim Bahadur untuk mengambil kembali apa yang telah dicuri oleh pihak selatan. Singkat cerita, Hashim Bahadur menggempur pasukan selatan dari ujung kulon. Pasukan selatan di ujung kulon dipimpin oleh Pangeran Lodaya yang memiliki nama asli Lalaroga Kusumadiraga, dan Lodaya juga memiliki gelar Sanghyang. Singkat cerita, pasukan selatan terdesak oleh pasukan Laut Merah sampai Sukabumi, Pelabuhan Ratu, sampai akhirnya setelah Laut Merah hampir menguasai titik pusat selatan di pintu gerbang kerajaan yang ada di Cilacap. Hashim Bahadur dapat perintah untuk mundur karena kedatangan Laut Merah bukan untuk menguasai kerajaan selatan tetapi hanya untuk memberikan pelajaran dan meminta untuk perbendaharaan Laut Merah dikembalikan termasuk Raja Krakatau. Setelah itu Hashim Bahadur menempatkan diri di ujung kulon. Pada suatu hari pasukan Lodaya menyerang pasukan Laut Merah yang ada di ujung kulon. Pada peperangan tersebut pasukan Lodaya kalah oleh Laut Merah. Melihat keadaan tersebut, Sanghyang Astadewa, Sanghyang Antarikusuma, Dewi Maheswari Nyi Roro Kidul dan Jaya Wisesa berkumpul di Gunung Patuha untuk membantu Pangeran Lodaya. Akan tetapi waktu itu Lodaya berkata ingin berhadapan 1 lawan 1. Dan lawan Lodaya saat itu adalah Hashim Bahadur. Lodaya melarang Astadewa, Antarikusuma, Dewi Maheswari dan Jaya Wisesa untuk membantunya dan mereka hanya boleh menjadi saksi pertarungan antara Lodaya dengan Hashim Bahadur. Perang tanding pun terlaksana. Lodaya tidak bisa menembus ilmu Hashim Bahadur. Lodaya mengeluarkan pusaka-pusaka andalannya, akan tetapi tidak ada yang bisa melukai Hashim Bahadur. Lalu Hashim Bahadur mengambil salah satu kayu tinggi yang ada di hutan ujung kulon. Hashim Bahadur memegang kayu itu sambil membacakan ayat suci Al-Quran. Ia membaca ayat Al-Quran dengan merdu yang menjadikan dirinya bersinar, cahayanya terang yang membuat silau mata. Lalu Hashim Bahadur memukul badan Lodaya dengan kayu tersebut sebanyak 7 kali yang membuat Lodaya ambruk, lalu dibawa oleh Jaya Wisesa ke Gunung Patuha untuk menyembuhkan lukanya. Pangeran dirawat oleh Jaya Wisesa dan 7 Bahtari agar bisa pulih kembali lukanya. Setelah sembuh dari lukanya, sikap Lodaya pun berubah, ia sudah tidak lagi keras seperti dulu. Singkat cerita, Jaya Wisesa curiga dengan perubahan sikap Lodaya dan mengirim salah satu pasukannya untuk memata-matai Lodaya. Ternyata Lodaya diam-diam datang ke ujung kulon menemui Hashim Bahadur. Mengetahui hal itu, Jaya Wisesa, Astadewa dan Antarikusuma marah kepada Lodaya. Setelah sering ke ujung kulon, Lodaya pun masuk Islam dengan bimbingan Hashim Bahadur. Mengetahui Lodaya masuk Islam, para Sanghyang di Pulau Jawa marah besar. Singkat cerita, Astadewa mengutus Sanghyang Braja Dharma penguasa Gunung Galunggung agar mengobrak-abrik Lodaya di Gunung Patuha agar Lodaya pergi dari gunung tersebut. Dan terjadilah pertempuran antara Braja Dharma dan Lodaya di Gunung Patuha. Di lembah Patuha dulu ada sumur kecil mengeluarkan lumpur yang berterbangan bersamaan. Pertempuran Lodaya dan Braja Dharma dan Gunung Patuha pun meletus merusak kiri kanan rakyat. Jaya Wisesa banyak yang mati. Walaupun Gunung Patuha sudah meletus, Lodaya tetap di Patuha dan didatangi lagi oleh Braja Dharma agar Lodaya pergi dari Patuha agar tidak ada pengaruh Islam di Gunung Patuha.
Lodaya kesal dan ingin marah karena sudah masuk Islam. Lodaya hanya bisa menahan amarahnya, lalu Lodaya pergi ke salah satu tebing di Gunung Patuha dan menulis asma Allah di tebing tersebut menggunakan cakarnya. Setelah itu Lodaya dan pasukannya pergi dari Gunung Patuha dan pergi ke hutan Sancang untuk mengalahkan pasukan Buto Ijo dan menempati hutan Sancang, dan ia pun menguasai hutan Sancang. Habis. Thank you guys sudah nonton channel YouTube saya, saksikan cerita selanjutnya.